King Sudawitang Puri Sasa Setang King Sucinang Sukamawahati King Sadhu Sadu Tarang Rasanang Katang Jiwing Jiwita Mahu Setang. Harta terbaik apakah yang ada di sini untuk manusia? Praktik baik apakah yang ketika dipraktikkan membawa kebahagiaan? Rasa apakah yang melampaui segala jenis rasa? Dan kehidupan apakah yang ketika dijalani disebut kehidupan yang terunggul? Kepada para Rama-Ramani yang saya hormati, kepada para Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini, kebahagiaan kita semua karena kita mengisi pagi ini dengan melakukan kebajikan. Anda sekalian datang ke wihara, melakukan puja kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, mengingat kembali ajaran-ajaran Buddha dengan membacakan Parita Sutta, mempraktikannya dalam meditasi, mengisi kehidupan pagi hari ini dengan hal yang sangat baik adalah yang memang sangat dianjurkan, sangat dipuji oleh para bijaksanawan. Apalagi sejak kemarin masyarakat Tionghoa terkhusus merayakan Tahun Baru Imlek, yang perayaan ini sampai terasa pada hari ini kita bisa melihat banyak persembahan yang dilakukan terkhusus juga untuk para leluhur. Ini juga salah satu yang memang sangat dianjurkan dalam ajaran Buddha, mengisi hari-hari penting dengan kebajikan. Mengapa ini sangat ditekankan dalam agama Buddha? Karena memang dalam kehidupan kita ada beberapa fakta yang tidak bisa kita hindari. Apakah zaman dahulu, sekarang, ataupun yang akan datang, kita harus menghadapi fakta ini. Fakta yang menjadi bagian dari setiap kehidupan. Yang tidak lain adalah perubahan. Kita harus menghadapi segala bentuk perubahan. Perubahan adalah bagian dari setiap kehidupan. Bahwasanya tidak ada satupun fenomena dalam hidup kita, baik yang di luar diri kita ataupun yang ada di dalam diri kita, yang sifatnya permanen, yang sifatnya stabil, kekal. Tidak ada. Semuanya pasti mengalami perubahan. Sang Buddha menyampaikan, selama kita hidup sebagai manusia, ada 8 kondisi sebagai manifestasi sebuah perubahan yang kita semua harus menghadapi. Ada untung, ada rugi. Ada nama baik, ada nama buruk. Ada pujian, ada celaan. Dan ada suka, namun juga ada duka. 8 hal ini harus kita alami. Dari masa lampau, sekarang, dan bahkan yang akan datang. Kita harus mengalami perubahan yang termanifestasi ke dalam 8 kondisi dunia. Tidak selamanya kita hidup akan terus mendapatkan keuntungan. Apapun yang kita lakukan,
apakah sebagai seorang pedagang, seorang petani, ataupun pekerjaan apapun, tidak selamanya hanya keuntungan yang akan datang menghampiri, tetapi kerugian juga acap kali datang menjadi bagian hidup dari kita. Dan tidak selamanya pula dalam hidup kita, sejak dulu, sekarang, bahkan nanti yang akan datang, bahwa semua yang datang pada kita akan memberikan pujian. Tetapi celaan, kata-kata kasar juga pasti akan datang pada kita. Sebaik apapun kita, kata-kata kasar, celaan, hinaan, itu akan datang pada kita. Maka Sang Buddha pernah menyatakan, orang yang tidak berbicara juga dicela. Orang yang sedikit bicara juga dicela. Apalagi orang yang banyak bicara. Pasti suatu saat celaan, hinaan akan datang menghampiri. Tidak bisa dihindari. Jangankan kita, bahkan mereka para suciwan, para bijaksanawan, termasuk Sang Buddha, yang merupakan manusia agung, yang sudah tidak ada celah sekalipun, tindak tanduknya tidak ada celah, sempurna di dalam tindak tanduk, sempurna di dalam kebijaksanaan, ternyata celaan datang dari luar juga datang menghampiri beliau, apalagi kita. Itulah wujud perubahan. Dan juga tidak selamanya dalam hidup kita mendapatkan nama yang baik. Kadangkala nama buruk juga datang pada kita. Sebaik apapun yang telah kita lakukan, kalau suatu saat ada celah sedikit saja hal yang buruk yang datang, bisa saja nama buruk juga akan datang kepada kita. Dan itu juga wujud manifestasi dari sebuah perubahan yang kita harus menghadapi, menjadi bagian dari hidup kita. Dan juga dari dulu, sekarang, dan yang akan datang, suka maupun duka juga menjadi bagian dari kehidupan kita. Kadang kita mendapatkan kebahagiaan, tapi kemudian kita mendapatkan duka, penderitaan. Itu adalah bagian dari kehidupan kita. Perubahan adalah bagian dari kehidupan kita yang merupakan fakta yang tidak bisa kita hindari. Tidak hanya perubahan yang ada di dalam atau di luar diri kita. Perubahan juga terjadi pada diri kita. Kita yang terbentuk dari 5 gugusan. Kita yang terbentuk dari jasmani, dari perasaan, persepsi, bentukan-bentukan pikiran, dan juga kesadaran, setiap momennya mengalami perubahan. Walaupun perubahan yang terjadi seringkali tidak kita inginkan, tetapi itu tetap terjadi. Kita tidak ingin fisik kita, tubuh kita mengalami penuaan. Tetapi ternyata penuaan tidak bisa kita hindari. Kita tidak ingin tubuh kita mengalami sakit. Tetapi ternyata tubuh kita adalah sarang penyakit. Setiap saat dari ujung kaki sampai ujung kepala bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Walaupun kita tidak ingin tubuh kita suatu saat harus kita tinggalkan, tetapi kematian cepat atau lambat pasti datang terhadap setiap kehidupan. Perubahan. Belum lagi adalah perasaan kita. Selalu mengalami perubahan. Baik perasaan secara fisik maupun perasaan secara batiniah. Suka dan duka akan muncul dalam setiap perasaan kita. Tubuh kita, ketika kita duduk, awalnya merasa nyaman.
Tetapi apakah kemudian bisa bertahan? Kita duduk terus, Anda dari pagi sampai sore duduk terus bisa bertahan? Tidak. Sebentar kemudian sakit akan muncul. Kemudian berdiri, terasa nyaman. Tapi apakah kemudian bisa berdiri terus? Tidak bisa juga. Sakit muncul. Kemudian berbaring, terasa nyaman. Tapi apakah bisa berbaring terus? Tidur-tiduran terus? Tidak bisa juga. Itu perasaan yang berubah-ubah berkenaan dengan fisik, belum lagi berkenaan dengan batiniah. Semua mengalami perubahan. Dan yang menjadi masalah adalah bukan perubahannya. Yang terpenting lagi adalah di tengah-tengah perubahan yang merupakan fakta yang harus kita alami, bagaimana kita bisa memiliki batin yang tetap seimbang, batin yang tetap tenang. Syukur-syukur betul-betul batin tidak tergoyahkan. Seperti berkah yang di syair kedua terakhir dalam Manggala Sutta yang hanya dimiliki oleh seorang arahanta. Budasa loka dammehi citang yasana kampati. Walaupun disentuh dengan hal-hal yang bersifat duniawi, yang tidak lain adalah 8 kondisi dunia tadi. Ada untung, ada rugi, ada suka dan duka, ada celaan, pujian, nama baik, nama buruk. Tetapi batin, citang yasana kampati, batinnya tidak goyah. Asokang wirajang kemang, tanpa ada kesedihan, tanpa ada kekecewaan, tanpa ada noda batin, dan batinnya tetap damai. Syukur-syukur ke sana. Tapi arah tujuan kita adalah ke sana. Tetapi paling tidak adalah bagaimana kita mengarahkan batin kita, mengarahkan kehidupan kita di tengah-tengah perubahan untuk senantiasa membawa batin seimbang, membawa batin menjadi damai. Apa yang mesti kita lakukan? Ternyata ada fakta kedua. Bahwasanya yang bisa membawa kita menjadi bahagia, yang bisa membawa kita menjadi tenang, menjadi damai di tengah-tengah perubahan, itu adalah diri kita masing-masing. Bukan dari kekuatan luar. Yang bisa membawa batin kita tenang, membawa batin kita damai, itu adalah kekuatan dari diri kita masing-masing. Di tengah-tengah perubahan ini, kita menjadi bahagia adalah karena diri kita. Kita menjadi menderita juga karena diri kita. Kita menjadi terkotori oleh pikiran-pikiran buruk itu bukan dari luar, tetapi adalah dari diri kita sendiri. Dan kita menjadi bersih, kita menjadi suci juga bukan dari luar. Itu adalah dari kita sendiri. Maka yang menjadi pelindung, sebagai pelindung sejati bagi diri kita masing-masing adalah juga dari kekuatan masing-masing. Attahi attano nato. Bahwa diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Kohinato palusio. Lantas siapakah orang lain, kekuatan lain yang bisa melindungi kita? Tidak ada. Tetapi adalah diri kita yang mampu melindungi diri kita masing-masing. Bagaimana kita melindungi diri kita masing-masing? Adalah tidak ada cara lain kecuali menjalankan kehidupan sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan dhamma. Nah, ada satu khotbah yang bisa kita jadikan sebagai panduan bagaimana kita mengarahkan kehidupan kita dalam setiap momennya,
Paling tidak adalah agar kita bisa membawa batin kita di tengah-tengah perubahan yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Namun batin secara pasti mengarah kepada hal yang terbaik, hal yang terunggul. Khotbah ini diberikan oleh Sang Buddha kepada seorang dewa, sesosok yaka. Jadi yaka ini juga bagian dari kelompok dewa, yaitu Catu Maharajika. Dewa ini bernama Yaka Alawaka. Saya hanya mengambil satu syair saja. Jadi pertanyaan yang disampaikan oleh Yaka ini. Karena Dewa Alawaka ini adalah dewa yang sangat tangguh sebenarnya. Tapi kemudian Sang Buddha datang ke tempat Dewa Alawaka ini atau Yaka Alawaka ini, dan itu menjadi kemarahan, memunculkan kemarahan bagi Yaka Alawaka. Kemudian supaya Sang Buddha ini keluar dari tempatnya, dalam kitab ulasan diceritakan berbagai macam cara dilakukan. Jadi seperti pada saat Sang Buddha ini ketika masih bodhisattva menghadapi Mara, jadi berbagai macam gangguan itu diberikan, termasuk Alawaka juga sama, memberikan berbagai macam gangguan, tetapi tidak bisa. Akhirnya meminta Sang Buddha untuk keluar. Sang Buddha keluar dari tempatnya, tapi setelah keluar diminta masuk lagi. Sang Buddha masuk. Kedua kalinya disuruh keluar lagi, Sang Buddha ikut keluar. Tapi disuruh masuk lagi, Sang Buddha masuk. Ketiga kalinya juga mengatakan hal sama. Sang Buddha melakukan keluar, kemudian masuk. Ketika kemudian Yaka ini meminta Sang Buddha untuk keluar dari tempatnya, keempat kalinya, ini biasa. Sang Buddha kalau telah memberikan sesuatu 3 kali, maka yang keempat kali tidak akan dilakukan. Sang Buddha menyampaikan, saya tidak mau keluar. Lantas apa yang kamu akan lakukan? Alawaka ini mengatakan, kalau kamu tidak keluar, akan saya beri pertanyaan. Kalau jawabannya tidak memuaskan, saya akan membuat pikiran Anda menjadi kacau, membuat hati Anda terbelah, dan saya lemparkan ke seberang Sungai Gangga. Ancaman dari Yaka Alawaka. Sang Buddha mengatakan, silahkan bertanya. Tetapi ingat, saya tidak melihat satupun makhluk di dunia, baik Mara, Brahma, Dewa, siapapun, yang bisa membuat batin saya menjadi kacau, yang bisa membelah hati saya, yang bisa melemparkan saya ke seberang Sungai Gangga. Tidak ada satupun makhluk yang bisa melakukan demikian. Tapi kalau Anda bertanya, silahkan bertanya. Itulah pertanyaan pertama tadi saya kutip di depan. Pertanyaannya adalah, King Suda Vitang Puri Sasak Setang. Apakah harta yang terbaik di sini yang bisa dimiliki oleh manusia? Jadi apa harta terbaik bagi manusia? Ini yang pertama. Yang kedua adalah Kingsu Sucinang Sukamawa hati. Dan praktik baik apakah yang ketika dipraktikkan membawa kebahagiaan? Di praktik apa yang baik yang ketika dipraktikkan bisa membawa kebahagiaan? Ini yang kedua. Yang ketiga, Kingsu Hawe Sadu Tarang Rasanang. Di antara rasa-rasa yang lain, rasa apakah yang paling unggul, yang paling melampaui, yang terbaik? Ini yang ketiga. Nah, yang keempat adalah Katang Jiwing Jiwita Mahu Setang.
Dan kehidupan yang bagaimanakah yang dikatakan sebagai kehidupan yang terunggul? 4 pertanyaan yang diberikan oleh Yaka Alawaka. Dan jawaban dari Sang Buddha bisa menjadi satu panduan bagi kita dalam menjalani kehidupan agar menjadi lebih baik. Ketika ditanya, harta terbaik apakah yang bisa dimiliki oleh seorang manusia, oleh manusia? Puri sasa setang. Jadi harta terbaik terunggul setang. Puri sasa untuk manusia. Sang Buddha menyatakan, sadida witang puri sasa setang. Sada ida witang puri sasa itang. Ternyata harta terbaik yang bisa dimiliki oleh manusia tidak lain adalah sada, keyakinan. Keyakinan adalah harta terbaik. Pertanyaannya adalah mengapa keyakinan sada ini dikatakan sebagai harta terbaik? Kalau kita mau melihat dalam setiap tindakan kita, bahkan dalam setiap langkah kita, kita bisa melangkah terus maju ke depan, semua karena diawali oleh sebuah keyakinan. Karena kita yakin bahwa di depan kita tidak ada bahaya. Kita yakin bahwa di depan kita adalah aman. Maka kita mampu dengan confidence, dengan keyakinan melangkahkan kaki kita. Disadari atau tidak. Seperti ketika Anda misalnya naik pesawat. Kenapa Anda naik pesawat dengan tenang, dengan nyaman, tidak ada keresahan, tidak ada kegelisahan ataupun ketakutan? Karena Anda yakin. Yakin bahwasanya pesawat yang akan ditumpangi itu bukan pesawat rusak, bukan pesawat bekas. Anda yakin bahwa pesawat yang ditumpangi memiliki bahan bakar yang cukup. Anda yakin bahwa pilot yang akan menerbangkan pesawat itu pilot yang memang handal, pilot yang tidak sedang mabuk. Karena keyakinan demikian, maka dengan tenangnya melangkahkan kakinya memasuki pesawat dengan tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan. Disadari atau tidak, setiap langkah kita ini itu berawal dari sebuah keyakinan. Bayangkan kalau kemudian kita ragu-ragu dengan kondisi pesawat, wah jangan-jangan pesawatnya sudah rusak. Jangan-jangan bahan bakarnya tidak cukup. Jangan-jangan pilotnya pilot yang sedang mabuk, yang tidak bisa menerbangkan pesawat. Apa yang terjadi? Kalaupun kita harus memasuki pesawat, masuk dengan kegelisahan, masuk dengan ketakutan, tidak ada confidence di sana. Maka keyakinan ini menjadi awal dari setiap tindakan seseorang. Sehingga Sang Buddha menyampaikan bahwa keyakinan adalah bija, sada bija. Keyakinan adalah bibit. Kalau kita melihat ada pohon besar dengan daun yang lebat, buah yang lebat, pohon tersebut itu bermula dari mana? Dari bibit. Bibit yang kemudian disemai, dikembang tumbuhkan, kemudian memunculkan pohon yang besar, yang memberikan buah yang lebat, yang memberikan manfaat. Demikian pula apapun kesuksesan seseorang, keberhasilan seseorang, itu semua berangkat dari sebuah keyakinan. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, keyakinan yang seperti apa yang harus kita miliki? Karena apapun jenis keyakinannya, bisa menjadi pemicu, bisa menjadi awal, bisa menjadi driving force, kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.
Dan kalau kemudian keyakinan yang dimiliki itu diletakkan pada sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik, apa yang terjadi? Tindakan orang demikian juga dengan penuh keyakinan dilakukan, tetapi memberikan ketidakmanfaatan, memberikan keburukan, dan bahkan memberikan penderitaan. Kalau keyakinan yang diletakkan, yang ditujukan, diarahkan, adalah keyakinan terhadap yang tidak baik. Maka Sang Buddha menganjurkan kepada kita, keyakinan terhadap apakah yang harus kita arahkan, yang harus kita tujukan, yang harus kita letakkan. Tidak lain adalah keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Keyakinan terhadap mereka adalah keyakinan yang terbaik. Maka dikatakan, Yasa sada tata gate acala supatidita. Ada khutbahnya yang kemudian tercantum di dalam Parita Arya Dana Parita. Itu terdapat di dalam khutbah Padama Anata Pindika Sutta, Sangyutta Nikaya. Bahwa ketika seseorang meletakkan keyakinan terhadap Sang Tathagata, tanpa goyah acala, supatiditang, well established, dengan sangat kokoh, keyakinan yang diberikan kepada Sang Buddha, yang kemudian kepada Dhamma, kepada Sangha, orang yang memiliki keyakinan demikian dikatakan adalido titang ahu. Orang demikian dikatakan bukan orang yang miskin. Amoganta sajivitang, hidupnya tidak kosong. Amoga, hidupnya tidak sia-sia. Ketika keyakinan diletakkan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena keyakinan terhadap Sang Buddha akan membawa seseorang untuk mendengarkan Dhamma. Ketika orang mendengarkan Dhamma, mulai paham Dhamma, akan membawa seseorang untuk mempraktikkan Dhamma. Ketika mempraktikkan Dhamma, akan membawa seseorang untuk memperoleh kebahagiaan. Maka pernah Sang Buddha menyampaikan kepada seorang Brahmana, Kapadika, Brahmana muda, yang bertanya bagaimana seseorang bisa sampai kepada sebuah kebenaran. Kebenaran yang sebenarnya, Nibbana. Sang Buddha menyampaikan, seseorang harus mengawali dari sebuah keyakinan. Yakin terhadap orang tertentu, pada zaman itu tentunya adalah Sang Buddha, para arahanta, yakin terhadap mereka. Setelah punya keyakinan terhadap mereka, kemudian akan datang kepada mereka, memberikan hormat kepada mereka, menghormati mereka, mendengarkan Dhamma yang dipaparkan. Mendengarkan Dhamma yang dipaparkan, menyimpan Dhamma tersebut yang telah didengar untuk dihafalkan, memorizing. Apa yang telah dihafalkan dalam batin, kemudian diselidiki. Upaparikati, diselidiki. Ketika menyelidiki Dhamma dengan batinnya, akan memunculkan sebuah kesimpulan, oh ternyata Dhamma ini memang benar. Dhamma ini memang bermanfaat. Memang belum mendapatkan manfaat yang sesungguhnya, tetapi sudah pada kesimpulan bahwa Dhamma ini memang bermanfaat. Ketika mendapatkan kesimpulan demikian dengan analisis, dengan penyelidikan yang lebih dalam, maka orang demikian akan memunculkan canda, gairah berkenaan dengan Dhamma. Dari gairah berkenaan dengan Dhamma memunculkan upaya usaha. Dari usaha memunculkan penyelidikan yang lebih dalam lagi. Tuleti. Dari penyelidikan yang lebih dalam lagi, seseorang akan kemudian tertarik untuk mempraktikkan Dhamma lebih intensif pada hati. Dan disitulah ketika Dhamma dipraktikkan secara intensif, kebenaran Dhamma itu akan diperoleh. Maka keyakinan ini adalah harta yang terbaik yang bisa kita miliki. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tidak hanya harta berupa materi, tetapi
keyakinan hendaknya dikokohkan, utamanya terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita yakin bahwa Sang Buddha adalah manusia yang memang layak, yang memang berharga untuk dijadikan guru kita semua. Kita yakin bahwasanya Sang Buddha adalah manusia membabarkan ajaran beliau tanpa ada keserakahan, kebencian, ataupun kebodohan. Kita yakin bahwa Sang Buddha adalah manusia agung yang memang telah terbebaskan, telah bebas dari segala bentuk pikiran-pikiran yang buruk. Dan Dhamma yang beliau ajarkan bisa membawa kepada kebahagiaan dan bahkan kebebasan. Dan Dhamma beliau tidak hanya bisa dinikmati oleh beliau sendiri, tetapi setiap manusia yang mempraktikkan juga akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diperoleh oleh Sang Buddha. Maka Dhamma bisa dibuktikan tidak hanya oleh Sang Buddha saja, tetapi siapapun bisa membuktikan kebenaran Dhamma. Maka keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha itu menjadi satu harta terbaik yang bisa mengawali semuanya agar kita mengarahkan kehidupan kita menjadi lebih baik. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika ditanya, praktik baik apakah yang ketika dipraktikkan membawa kebahagiaan? Suka bawa hati membawa kebahagiaan. Sang Buddha menyampaikan, Dhammo sucino suka bawa hati. Hanya dengan mempraktikkan Dhamma dengan baik, itulah yang membawa kepada kebahagiaan. Sebenarnya praktik Dharma ini merupakan kelanjutan dari ketika kita memiliki sebuah keyakinan. Hanya ketika kita punya keyakinan terhadap Dhamma, yang mana Dhamma memberikan manfaat, maka kemudian seseorang akan tertarik untuk mempraktikkan Dhamma. Jadi bukan berarti kemudian seseorang itu harus, misalnya, praktikkan dulu, kemudian percayanya belakangan, yakinnya belakang. Tidak harus demikian. Bahkan harus yakin dulu. Kemudian jangan berhenti kepada keyakinan. Praktikkan apa yang telah diyakini sehingga mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan manfaatnya. Maka pernah ada seorang biksu Tignaga. Nah, beliau adalah seorang biksu yang menulis buku Nyana Bandhu pada abad ke-5 Masehi. Memberikan sebuah perumpamaan bahwa keyakinan itu seperti begini. Kalau Anda misalnya melihat ada seseorang turun dari gunung dan orang demikian membawa seember air dan seluruh pakaian dan rambutnya basah dengan air. Kira-kira Anda yakin tidak bahwa di puncak gunung itu ada air? Yakin tidak? Apa tidak? Yakin ya? Hanya ragu-ragu ini. Umat Buddha harus punya keyakinan. Ketika melihat ada seorang wanita yang turun dari gunung membawa seember air, rambutnya basah, pakaiannya basah, maka akan muncul sebuah keyakinan. Pasti di atas gunung ada air. Tetapi apakah kita sudah membuktikan bahwa di atas gunung itu ada air? Belum membuktikan. Untuk membuktikan bahwa di atas gunung itu ada air, kita harus naik gunung sendiri, melihat sendiri, menyentuh sendiri. Oh, ternyata betul ada air. Tetapi awal melihat seorang wanita membawa seember air, kita sudah memiliki keyakinan. Keyakinan demikian adalah keyakinan yang berdasar. Dasarnya apa? Ada wanita yang membawa seember air dengan rambut basah, dengan pakaian basah. Itu berdasar, bukan hal yang salah. Kecuali kalau kemudian kita tidak ada alasannya, tidak ada dasarnya, kemudian memberikan sebuah kesimpulan.
Oh, di gunung pasti ada airnya. Padahal tidak ada alasannya. Melihat gunungnya gersang, bebatuan, tidak ada orang, misalnya wanita yang turun dari gunung atau siapapun yang turun dari gunung membawa air, kita sampai pada kesimpulan bahwa ada air. Nah, itu adalah yang tidak berdasar. Tapi selama itu berdasar, tidak masalah. Seperti kita percaya dengan apa yang telah dicapai oleh Sang Buddha. Kita yakin dengan apa yang telah dicapai oleh Bante Sariputta, Bante Mahamoggallana. Tetapi apakah kita sudah membuktikan? Belum kan? Wong kita juga nggak pernah melihat Bante Sariputta. Kita tidak pernah melihat Bante Mahamoggallana yang katanya punya kesaktian. Tidak pernah melihat, tetapi kita punya keyakinan. Kenapa tidak? Nah, dari keyakinan inilah kemudian membawa seseorang untuk tertarik mempraktikkan Dhamma. Nah, yang membawa kita pada kebahagiaan adalah praktik Dhamma. Dan Dhamma ini tidak lain adalah Dhamma yang kita yakini sebagai Dhamma yang membawa kepada kebahagiaan, yang tidak lain adalah ajaran Sang Buddha. Dari keyakinan kita mempraktikkan Dhamma. Dan tentu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sudah paham, karena Dhamma itu adalah sangat luas. Praktik berdana, mempraktikkan kemoralan, mempraktikkan meditasi, semua itu semua adalah praktik Dhamma. Yang ini akan membawa kepada kebahagiaan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah ketika ditanya di antara rasa yang lainnya, rasa apakah yang paling unggul, yang paling melampaui sadu tarang? Sang Buddha menyampaikan, menjawab, sacang hawe sadu tarang rasanang. Ternyata di antara rasa-rasa yang lain, yang paling unggul tidak lain adalah rasa kebenaran. Saca, rasa kebenaran. Nah, ternyata kalau kita perhatikan rasa kebenaran di sini, itu muncul dari mana? Ya, dari praktek Dhamma itu sendiri. Ketika orang punya keyakinan terhadap Dhamma, mempraktikkan Dhamma, maka ia akan mendapatkan rasa kebenaran. Orang yang mempraktikkan Dhamma dengan benar, ia akan selalu hati-hati dengan apa yang dilakukan. Ucapannya dijaga, perbuatan jasmaninya dijaga, pikirannya juga senantiasa dijaga. Semakin ia kokoh di dalam praktik Dhamma, semakin tidak ada satupun yang disembunyikan. Semuanya terbuka. Karena tidak ada hal buruk yang harus disembunyikan. Padahal yang benar-benar menyandra seseorang, yang benar-benar memenjara seseorang sehingga penderitaan itu muncul, tidak lain adalah keburukan. Tidak lain adalah perilaku buruk yang dilakukan. Kalau seseorang melakukan tindakan yang buruk, dia akan berbohong. Ketika kebohongan dilakukan, memunculkan beban. Dan biasanya kebohongan akan terus berlanjut. Bohong, bohong, dan bohong, dan beban, beban, dan beban. Ketika orang terbebani, apa yang terjadi? Penderitaan. Batinnya tersandra. Batinnya terpenjara. Penderitaan muncul. Hanya kemudian ketika seseorang betul-betul menjalankan kehidupan sesuai dengan Dhamma, lambat laun keburukan semakin ditinggalkan. Yang bertumbuh, yang berkembang adalah kebaikan. Maka orang demikian tidak kemudian menjadi terbebani. Dan orang demikian mendapatkan rasa dharma, rasa kebebasan. Dan yang terbaik dari segala rasa, yang tidak lain adalah rasa kebenaran, tidak lain adalah vimuti rasa. Rasa pembebasan. Itu adalah rasa Dhamma itu sendiri. Apa itu rasa pembebasan? Semua hal yang berhubungan dengan Dhamma.
itu mengarah kepada rasa pembebasan. Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Saya tapi bikawe maha samudu karaso lo naraso ewa mewa imasming dhamma vinaye karaso vimuti raso. Wahai para biku, seperti halnya maha samudra, samudra yang begitu luas, memiliki hanya satu rasa, itu rasa asin. Demikian pula Dhamma dan Vinaya ajaran Sang Buddha hanya memiliki satu rasa, yaitu rasa pembebasan. Artinya ketika seseorang mempraktikkan Dhamma dengan benar, dengan baik, maka rasa pembebasan, rasa kebenaran, itulah yang akan ia miliki. Maka di antara segala rasa yang diperoleh oleh manusia, bahkan para dewa, rasa kebenaran, rasa Dhamma, rasa pembebasan, itulah yang terunggul, itulah yang terbaik. Dan itu semua tentu diperoleh ketika kita memiliki keyakinan, berjuang untuk mempraktikkan dharma yang kita yakini, baru kemudian rasa pembebasan yang terunggul akan diperoleh. Yang ketiga, yang keempat, waktunya juga sudah mulai habis. Ketika Sang Buddha ditanya, Katang jiving jivita mahu setang, kehidupan yang bagaimanakah yang ketika dijalani dikatakan sebagai kehidupan yang terunggul? Sang Buddha ternyata memberikan jawaban, panya jiving jivita mahu setang, bahwa kehidupan yang berlandaskan kepada kebijaksanaan itulah yang dikatakan sebagai kehidupan yang terunggul. Orang yang bijaksana, yang mengarahkan hidupnya dengan kebijaksanaan, itulah kehidupan yang terunggul. Tentu kebijaksanaan di sini ya diperoleh karena apa? Ada keyakinan, ada praktik Dhamma, mulai merasakan apa yang dipraktikkan. Rasa yang tertinggi itu yang terunggul, itu rasa kebenaran. Maka semakin orang memiliki hal-hal ini, kebijaksanaan juga akan semakin berkembang. Ia akan semakin paham mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus dikembangkan. Arah jalan hidupnya itu tidak akan melenceng. Arah jalan hidupnya akan senantiasa mengarahkan kepada tujuan yang tertinggi. Mengapa kita mempraktikkan Dharma, mempraktikkan ajaran Sang Buddha? Maka panyajiving, kehidupan yang berlandaskan kebijaksanaan, yang tentu harus kita kembangkan, harus kita munculkan melalui kita belajar Dhamma, mempraktikkan Dhamma, mulai merasakan manfaat dari kita mempraktikkan Dhamma, yang kesemuanya itu dilandasi oleh sebuah keyakinan. Itu yang nantinya akan membawa kepada kebijaksanaan. Nah, kalau 4 hal ini betul-betul kita lakukan, maka dimanapun, kapanpun, kita akan bisa menghadapi perubahan dengan batin yang lebih damai, batin yang lebih tenang, batin yang tidak tergoyahkan. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yang hendaknya kita lakukan sebagai umat Buddha yang meyakini ajaran Buddha dalam rangka kita menyongsong masa depan. Maka songsonglah masa depan dengan kekuatan Dhamma yang bisa kita gali di dalam diri kita masing-masing. Dengan kita memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, dengan kita kemudian mencoba mempraktikkan Dhamma yang telah kita yakini, dengan kita sedikit demi sedikit merasakan manfaat Dhamma, manfaat kebenaran, yang tidak lain adalah manfaat kebebasan, sehingga kehidupan kita dijalani dengan kebijaksanaan. Dan sehingga pula dengan kebijaksanaan, maka di tengah-tengah perubahan yang tidak menentu, batin kita akan menjadi damai. Batin kita akan menjadi
lebih tenang. Selamat merayakan tahun baru Imlek 2575. Semoga kita semua bertumbuh, berkembang dalam dhamma. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.